hadirin sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan serial kajian kita dari pembahasan Sirah Nabawiyah, dan sore hari ini kita masih melanjutkan dalam bab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa asuhan sang paman, yaitu dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sudah kita bahas dalam periode ini, Nabi banyak hal mendapatkan pelajaran dalam kehidupannya, dan itu sekaligus adalah dalam rangka menyempurnakan kelak ketika beliau akan menjalani masa kenabian. Apa saja yang beliau dapatkan dalam masa asuhan sang paman ini, selain dalam perjalanan menuju Damaskus yang sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu, dan disitulah alamat nubuwah, ciri-ciri kenabian itu awal dialami oleh beliau ketika sang paman dikhawatirkan perjalanan itu membawa bahaya bagi baginda Nabi dari informasi pendeta Lafirah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dalam masa asuhan ini. Nabi juga mengalami peristiwa militer, yaitu ikut serta dalam peperangan. Jadi di Mekah itu, karena mereka itu bukan raja yang mengatur satu kawasan, mereka itu adalah konsensus antara kabilah-kabilah yang mendiami kota Mekah, bersepakat dalam satu lembaga yang disebut dengan Darun Nadwa, semacam parlemen Quraisy. Gak ada yang memimpin, gak ada raja bermahkota, sehingga mereka sangat tergantung dari kesepakatan itu. Karena banyak sekali kabilah atau suku yang menghuni kota Mekah, maka mereka wajib mengikat satu kesepakatan. Kendati demikian, karena Makkah juga adalah kota jasa, banyak orang yang datang dalam perjalanan safar atau perdagangan, seringkali menarik beberapa kabilah-kabilah ini bersengketa, berkonflik. Maka yang kita tahu nanti ada perang Fijar. Yang kedua adalah Hilful Fudul. Nah, mudah-mudahan sore ini kita bisa singkat membahas tentang perang Fijar dan Hilful Fudul. Perang Fijar ini adalah perang terakhir yang terjadi di kota Mekah. Ya, kalau di Madinah itu ada perang Bu'ats namanya. Nah, kalau perang Fijar ini, perang sesinya itu ada 4 kali, kurang lebih 4 tahun. Nabi itu terlibat di satu sesi perang Fijar ini, usianya masih 13 tahun. Jadi kalau kita baca bukunya Safiul Tunyum tentang 8 pola leadership Rasulullah, di antara sisi leadership Nabi itu ikut dalam sisi kemiliteran. Jadi nanti kalau pada saat usia Nabi 53 tahun ikut perang pertama, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu ada 19 perang yang Nabi pimpin. Ada 19 perang yang Nabi ikut dan memimpin, Pak. Nah, jadi bayangkan kalau 53 tahun itu perang perdana beliau, itu kan sudah pegawai pajak sudah masuk menjelang pensiun ya. Ya, dianggap tidak produktif. Sudah mulai purna kan, jadi dianggap sudah ya nikmati masa pensiun gitu. Tapi Nabi itu pimpin perang itu 53 tahun. Artinya secara fisik itu ya usia-usia kayak kita ini semua pensiun gitu. Tapi bekalan militer itu dapat dari mana? Ya di antara perjalanan hidup beliau itu ikut perang dalam usia 13 tahun. Kita 13 tahun ikut di perang-perangan. Ya, perang-perangan itu adalah bekal militer sedikit. Tapi kalau Nabi bukan perang-perangan, ikut perang. Nah, beliau jelaskan dalam Sahih Bukhari, dalam perang itu karena kabilah Nabi ikut, ya, jadi Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Qais Ailan, Kinana, itu satu kubu. Nah, lawan Qais Ailan, kabilah lain yang juga berkonflik. Perang itu 8 hari. Ya, jadi perang militer, bagaimana adrenalin orang itu timbul, kemudian melihat dalam kasat mata bagaimana itu perang. Dan perang dulunya pedang, nyawa itu di depan mata gitu. Kalau bukan membunuh ya dibunuh. Nah, Nabi saat itu menyebutkan bahwa walaupun beliau masih kecil, tapi kontribusi beliau adalah menyumbangkan memungut anak panah, diserahkan kepada sang paman. Anak panah diserahkan, jadi memungut
memungut anak panah yang kalau sudah dilontarkan itu kan bercecer, itu diambil. Beliau mengumpul dan menyerahkannya kepada sang paman. Nah, Harb bin Umayyah ini panglima perangnya, bapak kandungnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, yang memimpin perang Bidar ini adalah Harb bin Umayyah. Nah, Nabi ikut di situ. Jadi kalau nanti saat Nabi itu memimpin perang di usia 50, Nabi punya referensi. Pernah bagaimana suasana batin ikut perang. Nah, hadirin sekalian, itu disebut dengan perang Fijar. Nah, jadi Nabi sudah punya kesiapan secara militer ikut perang, walaupun skalanya adalah skala kabilah. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW juga ikut dalam Hilful Fudul. Nah, ini penting, saya ingin lebih lama membahas tentang Hilf dan Fudul. Hilf itu apa? Kesepakatan. Fudul keutamaan. Semacam kesepakatan kemuliaan mengikat beberapa kabilah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kesepakatan Hilful Fudul ini muncul? Nah, suatu saat ada orang dari Yaman, Zubaidah, datang dalam ekspedisi ke Mekah untuk transaksi bisnis. Nah, dia bertemu join dengan salah seorang tokoh Quraisy, namanya Wasil bin As-Sahmi. Dia ini berdagang bareng atau join bisnis, jual beli barang dengan hak-hak yang mengikat mereka. Ternyata ketika sudah diserahkan barang, sudah dikatakan semuanya sesuai dengan kesepakatan, dia tidak memenuhi janjinya. Al-Asl bin Wasail ini, dia ambil tapi tidak bayar. Sedangkan dia pendatang, dia tahu di Mekah ini banyak kabilah, tapi ketika dicari ini orang cuek, kemudian seraya tidak ada kesepakatan, dia terzolimi. Orang dia datang bawa barang, kemudian diambil, kemudian tidak dapatkan haknya. Kemana dia mengadu? Dia adukan semua kabilah cuek semua. Maka dia naik ke Jabal Abu Qubais, di satu bukit di dekat Safa, dan dia teriak di situ, wahai penduduk Mekah, dengan pakaiannya dia sengaja compang-camping kan. Dia bilang, penduduk Mekah, tempat di mana Ka'bah, tempat yang kalian muliakan, tempat yang kalian sanjung-sanjungkan. Aku ini datang dari luar di tanah yang haram ini, terzalimi oleh penduduk kalian. Aku pendatang, kemudian tidak mendapatkan hakku oleh penduduk kalian, yang kalian bangga-banggakan, sucikan Ka'bah. Itu orang diam aja lewat, cuek. Ibaratnya kalau ada kejadian kezaliman, bukan urusan saya. Apa sih? Bukan urusan saya. Tapi tiba-tiba Baginda Nabi dengan beberapa rekan mainnya, makanya di peristiwa ini pelopornya semua anak muda, mendengar jeritan para pendatang yang terzolimi oleh salah satu tindakan dari penduduk mereka. Nah, akhirnya beliau dan beberapa rekannya berkumpul dari 4 kabilah saja. Jadi ada di situ kabilahnya Rasulullah, ya, Bani Hashim, kemudian Bani Asad bin Zurrah, dan juga Bani Taim, baninya Abu Bakar As-Siddiq, teman main beliau. Nah, 4 kabilah ini kenapa terpanggil? Kalau yang lain itu tidak terpanggil, kita terpanggil atas nama kemanusiaan. Kita terpanggil karena ada orang yang terzolimi di tanah kita ini. Coba perhatikan, Nabi sudah punya sense seperti itu. Merasa penderitaan orang itu masuk dalam tanggung jawabnya. Makanya Nabi itu punya sifat yang tidak bisa diwakilkan orang lain, yaitu merasakan harisun alaihi ma'anittum. Merasakan betul penderitaan orang itu dirasakan. Ada ungkapan, kalau kita bisa merasakan penderitaan kita, kita hidup. Tapi kalau kita bisa merasakan penderitaan orang lain, kita manusia, kita beradab. Jadi kalau sekali kita masih merasakan orang terdekat kita, ya level kita di situ. Tapi kalau ada cerita orang mampu kita rasakan dan makan menurun kita mengikut serta, nah level kita sudah di atas manusia biasa, beradab namanya, kita mulia. Nah, akhirnya apa? Berkumpullah beberapa pemuda ini di rumahnya Abdullah bin Jaz'an, salah seorang yang paling disesepukan di
satu kabilah, dan mereka berkumpul dan menulis perjanjian. Karena triggernya adalah salah seorang dari Yaman ini yang terzolimi, maka dikonversikanlah menjadi butir-butir perjanjian itu cuma 2 hal. Yang pertama, siapapun penduduk Mekah atau luar Mekah yang kemudian mencari nafkah atau bermuamalah di kota Mekah, maka ini akan mengikat seluruhnya, bukan cuma penduduk Mekah, di luar Mekah juga. Maka tidak ada boleh orang terzolimi, tidak ada boleh orang yang tergadaikan haknya, kecuali kabilah yang bersepakat ini akan membantunya. Jadi dia mengikat 4 kabilah ini. Maka kalau kita bisa lihat di sini awal Nabi itu punya yang namanya organisasi awal. Organisasi namanya Hilful Fudul. Jadi kapan Nabi bawa organisasi ini? Ini organisasi pertama, ormasnya Nabi. Yang terdepan kalau ada yang terzolimi, nah beliau ada di situ. Tidak boleh. Pokoknya berusaha untuk menjadi bagian, ada warga atau warga di luar Mekah yang terzolimi. Maka Nabi kita ikut peran serta dalam Hilful Fudul di rumahnya Abdullah bin Jaz'an. Suatu saat Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabat pada saat sudah menjadi Rasul, sekiranya ya pertemuan seperti pertemuan di rumahnya Abdullah bin Jaz'an yang diceritakan itu lebih aku cintai daripada aku diberikan unta yang paling bagus, yaitu unta Hamra. Itu lebih aku cintai pertemuan ini ketimbang aku dikasih unta yang paling terbaik, walaupun aku sudah menjadi nabi. Nah, dari sini saya membaca beberapa literatur. Apa makna ucapan Nabi ini? 1, pertemuan ini kan motifnya bukan motif agama, bukan triggernya itu wahyu, tapi budi pekerti yang mengatakan tidak baik orang yang terzalimi itu. Tidak ada yang mendorong mereka seperti dorongan akhlak. Maka Nabi itu prinsipnya akan mengikat dirinya dengan komunitas yang akan lahir dari sifat-sifat kebaikan tanpa memandang agama. Makanya Hilful Fudul ini kalimat intinya kata Nabi, walaupun aku sudah menjadi nabi, diundang di pertemuan seperti itu, aku akan suka. Jadi tidak alergi dengan yang namanya semacam payung agama semata. Tapi di luar sana boleh jadi ada komunitas-komunitas yang punya nilai-nilai yang selaras dengan agama, beliau pasti ikut. Baca baik-baik Hilful Fudul ini. Nanti kalau sudah pulang di browsing, buka baik-baik perjanjian Hilful Fudul. Apa motifnya, apa yang mengikatnya, apa yang terbakar, dan apa pengaruh Hilful Fudul ini pada perjalanan kenabian. Nah, ini penting. Penting sekali. Kalau kita pada akhirnya lompat pembahasan ini kepada penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Padahal tahun 6 Hijriah ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Ada 3 kesepakatan. 1, tidak boleh berperang 10 tahun antara Mekah dan Madinah. Nabi sudah menang poin di sini. Kenapa? Nggak perlu lagi berpikir 10 tahun ke depan itu akan berhadapan dengan Quraisy. Kenapa? Perjanjiannya 10 tahun mengikat, tidak boleh perang, gencatan senjata. Baik. Poin kedua yang paling penting, setiap kabilah berhak menentukan arah politiknya, memilih Makkah atau memilih Madinah. Jadi dipersilakan. Pokoknya ini jangan sampai konflik Madinah Mekah, Quraisy dengan kaum muslimin. Itu suku-suku yang ada di sekitarnya itu merasa serba salah. Ada suku yang lokasinya dekat dengan Mekah, tapi hatinya itu memilih Nabi. Ada juga suku yang dekat dengan Madinah, mungkin afiliasinya berduka dengan Quraisy. Maka Hudaybiyah itu membuka pilihan. Silakan kalian kabilah-kabilah untuk memilih. Maka ketika itu ada kabilah yang tinggal di Mekah, namanya kabilah kalau nggak salah Bani Asad ya, lawannya Bani Bakar. Ini 2 perseteruan memilih berbeda. Tetangganya memilih gabung ke Madinah, yang satu gabung ke Mekah, dan itu mengikat 10 tahun. Menyakiti kabilah ini berarti menyakiti kaum muslimin, menyakiti kabilah ini menyakiti orang Quraisy, begitu hukumnya.
Nah, Bapak tahu tidak akan terjadi penaklukan kota Mekah kalau bukan karena perjanjian ini. Ternyata ada dua kabinet berkelahi, Bani Bakar dan Bani As'ad. Mereka membunuh satu kabilah. Yang dibunuh ini kabilahnya Nabi, yang pro kepada Nabi. Ketika dia ke Quraisy, Quraisy, pendudukku dibunuh oleh kabilah yang berkoalisi dengan kamu. Dicuekin. Nah, akhirnya apa? Kabilah Bakar ini dari Mekah datang ke Madinah dengan sengaja. Dia tidak berhenti perjalanan kecuali istirahat. Dia bilang, ya Muhammad, aku kabilah yang memilihmu, walaupun dia kafir. Bani Bakar itu ingat ya, tidak muslim, tapi memilih Nabi. Dia mengatakan, aku tuntut engkau atas perjanjian ini. Kenapa? Oh, ternyata orang Quraisy melanggar perjanjian, tidak boleh gencatan senjata, membunuh di tahun kedua perjanjian ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kita akan berangkat. Walaupun beliau merahasiakan perjanjian itu, tapi Nabi adalah orang yang setia dengan perjanjian. Dan buktinya adalah beliau mendatangi Mekah atas pertumpahan darah dari kabilah yang memilih Nabi itu. Jadi Nabi kita itu orang yang memang punya tradisi kuat memegang satu perjanjian. Dan setiap perjanjian yang dimana lahir demi kemuliaan, walaupun itu bukan agama, pasti Nabi suka. Jadi jangan alergi, hadirin sekalian, semua cover itu harus berbau agama. Tidak. Karena di luar sana ada komunitas kemanusiaan yang juga punya nilai luhur, yang kalau Islam melihatnya selaras, kenapa tidak? Kadang kita ini terlalu tersimpul, terlalu dipaksakan dengan hal-hal yang menyebabkan kita harus terkotak-kotak agama atau non-agama. Tidak mesti. Nabi kita demikian. Hilful Fudul itulah organisasi pertama Nabi, ormasnya Nabi. Kalau saya dulu sebutkan itu Satpol PP-nya. Ya enggak? Ya karena isinya cuma dua. Kalau ada yang terzolimi lapor, kita orang terdepan. Nggak ada yang berani tuh, 4 kabilah maju, bayar perjanjian. Ada haknya orang yang terzolimi. Kalau nggak ada Hilful Fudul, orang itu dizalimi di muka biasa saja. Kabilahnya bukan urusanku, bukan urusan saya, apalagi kalau lemah. Nah, dengan adanya Hilful Fudul ini, maka Mekah itu terkenal dengan satu modal peradaban sosial yang sudah melindungi hak orang, sehingga orang justru naik investasi, naik orang datang berdagang. Kenapa? Kalau kita dizalimi dengan pribumi ini, masih ada lah yang lindungi. Nah, nggak tahu kalau di Indonesia ini, tapi jelasnya kata pribumi ini maksudnya orang-orang Mekah ya, dilindungi. Yang buat peraturan orang Mekah, bukan orang Yaman. Tapi karena terspirit dari peristiwa seorang Zubaidah dari Yaman yang terzolimi oleh penduduk Mekah, justru 4 kabilah ini di mana Nabi ada, itu bahkan mengusulkan untuk terdepan. Nah, itu poin 2 ya. Jadi kita membaca dalam masa asuhan paman, Nabi itu banyak mendapatkan bekalan. Bahkan di zaman paman inilah yang paling besar perangnya. 8 tahun sampai beliau menikah, 25 tahun. Berarti kita hitung tuh 4 tahun sampai 25 tahun itu dalam asuhan paman. Dan paman Abu Thalib inilah yang kemudian banyak membantu Nabi kita, memberikan khazanah pengalaman. Dia ajaknya ke Damaskus, Syria. Lihat tuh global market. Lihat itu perdagangan. Lihat itu dulu nenek moyangmu yang mengatakan di ilahi Quraisy, ilahi beriklata sita iwasai. Itu nenek moyangmu, wahai Muhammad, yang mencanangkan dagang cuma 2 musim. Maka aku lihatkan itu yang namanya, mana itu yang namanya Asyita ke arah sana itu. Oh, itu yang namanya Damaskus. Oh, itu yang namanya Syam. Oh, itu yang namanya Syria, tempat dagang bertemu Eropa dan Asia. Itu bayangkan, itu sang paman yang mengajak Muhammad kecil. Kemudian beliau juga ikut terlibat dalam perang Hijaz, dan dibiarkan Muhammad kecil ini remaja untuk tumbuh berdasarkan fitrah kemanusiaan yang menuntunnya kepada selalu kebaikan. Jadi di mana ada kebaikan, ada Nabi kita di situ. Gak suka yang tidak baik-baik. Pokoknya kalau komunitasnya ada baik-baik saja, beliau gabung. Beliau ada di situ terdepan. Bahkan Hilful Fudul itu beliau adalah orang yang ikut dalam penandatanganan, bukan penandatanganan artinya kesepakatan Hilf al-Fudul di rumahnya Abdullah bin Jazaan. Jadi itu penting. Jadi jangan kita remehkan perjanjian ini mempengaruhi Nabi kita pada masa-masa kenabian, khususnya pada saat
melindungi kabilah yang memilih kepada Nabi kita. Buktinya apa? Pada saat peristiwa penaklukan kota Makkah. Pengaruhnya apa lagi kepada Nabi? Nah, ini memang ke depan bagusnya kita membedah tentang piagam Madinah, disebut dengan Dustur Madinah atau Misakul Madinah, perjanjian kota Madinah. Ini perjanjian, Pak, ada doktor yang bisa jadi doktor membedah secara tesisnya, doktoralnya tentang mengangkat Dustur Madinah ini. Cuma 86 poin ke pasal. Tapi pasal yang kita baca dari pertama sampai terakhir itu betapa Nabi orang yang melampaui zamannya, cara berpikirnya. Tidak pernah mengenyam dunia sospol, ya, tidak pernah ikut S1 jurusan hubungan internasional. Tapi kita lihat itu yang namanya Misakul Madinah di tahun pertama diterbitkan. Subhanallah. Semua bagan-bagan episode sosial kehidupan dibahas sana. Tentang hak asasi manusia, tentang kesetaraan, tentang peradilan, tentang agama, tentang militer. Ya Allah, saya baca itu, saya bilang dari mana Nabi itu dapat diktum-diktum itu? Kecuali itu perjalanannya yang menyebabkan dia punya gambaran. Dan dalam diktum itu tidak satu pun mengatakan kata Allah dan Rasulnya, dalam artian mengikat seluruhnya. Tidak, Muslim, Ansor Madinah, itu ada Ansor disatukan jadi Muslimin. Orang Yahudi disebutkan. Tidak dibilang harus berislam. Bahkan di situ katakan setiap agama menjalankan ibadahnya. Bukankah itu selaras dengan apa? Kita punya konstitusi di sini kan tentang pilihan beragama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan beragama. Silakan hidup di Madinah secara aman dan damai, itu bunyi pasalnya. Setiap suku memegang kesetiaannya, setiap agama juga turut kepada agamanya. Apabila Madinah diserang, maka semua kabilah wajib melindungi dan menjaga Nabi. Jika ada satu penduduk Madinah yang membunuh penduduk lain di luar Madinah, maka bebannya itu diganggu renteng oleh seluruh komunitas. Itu kalau kita baca betapa Nabi itu visioner. Bahkan itu disebut dengan tamadun, peradaban. Disebut dengan masyarakat madani. Kenapa? Nabi kita sudah punya riwayat konstitusi luar biasa. Kenapa? Orang umur 15 tahun aja sudah pernah punya hilful fudul, punya ormas, punya konstitusi pertama kali. Ya, kita hitung-hitung, kita usia itu masih di mana saja? Kita masih bergelut dengan dunia sekolah kita, yang masih SMP SMA, masih sibuk menggeluti pelajaran. Nabi kita sudah bukan situ levelnya. Karena itu hadirin sekalian, itulah Nabi kita. Dalam sirah ini mutiara yang harus kita ambil, sehingga pelajaran tentang perang Fijar memberikan benteng Nabi, memberikan pengalaman militer, sehingga Nabi bukan orang yang menang. Kalau Nabi tiba-tiba punya pengalaman militer itu tidak pernah menempuh perang yang mustahil. Nabi kita pernah ikut perang Fijar walaupun cuma satu sesi, tapi 84 tahun perang itu membuat Nabi membaca peta militer di kota Mekah. Yang kedua, Hilful Fudul ini. Nah, saya cukup di Hilful Fudul supaya tidak terlalu banyak kita bahas, tapi kita cerna semua insight-nya kita dapatkan. Oh, sebelum kenabian Allah membuat perjalanan Nabi itu seperti ini untuk apa? Nah, pada akhirnya terjawab. Oh, ini bukan itu. Kata pesan moralnya, kita harus menempa diri kita, jangan sekalian. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan ke depan. Apalagi kalau musuh kita sekarang sudah kepala 4, kepala 5, ya sebenarnya pengaruh kita itu di awal-awal tumbuh kembangnya kita. Maka jangan kemudian sia-siakan. Mungkin kita punya anak cucu nanti marah. Maka mari kita persiapkan semua jalan-jalan kehidupan mereka itu dengan memperkaya khazanah perjalanan hidup mereka. Untuk apa mereka ke depan? Yang kita sekarang tanamnya itu pada masa-masa sekarang ini. Jangan pernah berharap kita menjadi seseorang yang kuat atau seperti apa yang kita inginkan kalau jalan kita tidak menuju ke sana, tidak menyiapkan otot-otot jiwa yang kuat ke sana. Semua harus disiapkan, semua harus ditempa, insya Allah. Itulah Nabi kita, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang agung, Nabi banyak qudwah hasanah. Insya Allah setiap lembaran-lembaran beliau itu adalah kecemerlangan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang membuat kita kemudian tidak bercak kagum, kecuali kita akan mengatakan beliau adalah manusia yang sempurna, insya Allah. Inilah yang mungkin saya bisa sampaikan dalam kajian rutin kita setiap bulan.
Semoga ada manfaatnya. Atau gak ada pertanyaan? Cukup? Sudah jam pulang kan? Ya. Ada yang nanti di rumah, ya, semoga pegang ilmu singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.